Catatan buruk Shin Tae-yong di hadapan Vietnam, di level junior hingga senior. Menggila di Liga 2, Beto Gonçalves apakah dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Vietnam? Inilah deretan pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang pernah berkarir di klub elite Eropa. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda Ide and Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki catatan buruknya ketika berjumpa Timnas Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak menangani Timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong memang sudah beberapa kali menjalani pertemuan dengan Timnas Vietnam di berbagai kelompok usia. Hasilnya, pelatih asal Korea Selatan itu lebih banyak kalah. Bahkan di level senior, catatan kekalahan itu berlangsung cukup lama dan baru bisa dipatahkan pada Piala Asia 2023. Saat berjumpa pada fase penyisihan, anak asuhnya sukses menang tipis dengan skor 1-0 atas The Golden Start. Saat itu tim Merah Putih berhasil unggul lewat gol penalti yang dieksekusi Asnawi Mangkualam. Bagaimanapun juga, satu-satunya gol ini memiliki arti yang begitu penting bagi Timnas Indonesia. Sebab ini menjadi kemenangan pertama Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Adapun untuk level yang lebih muda, catatan pertemuannya juga tak begitu membanggakan. Rekor Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia di kelompok usia muda memang tak bisa dikatakan membanggakan. Di level U23, skuad Garuda Muda selalu menelan kekalahan dari The Golden Start. Kekalahan pertama Shin Tae-yong terjadi di SEA Games 2021. Pada pertandingan pertama pada penyisihan, tim Garuda Muda sempat digasak anak asuh Park Hang-seo 3 gol tanpa balas. Pertemuan berikutnya tersaji di final Piala AFF U23 2023. Ketika berjumpa di partai final, kedua tim sempat bermain imbang tanpa gol pada waktu normal, tetapi Vietnam bisa unggul 6-5 pada adu penalti. Adapun di level Timnas U19, pertemuan pertama berakhir tanpa gol di Piala AFF U19 2022. Kemenangan baru bisa diraih saat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menumbangkan Vietnam di kualifikasi Piala Asia U20 2022 dengan skor 3-2. Di level senior, catatan Shin Tae-yong juga termasuk dalam kategori inferior. Dari 5 pertemuan, mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu juga lebih banyak menelan kekalahan. Kekalahan pertama tersaji pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Dalam duel yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19, tim Garuda dilibas Vietnam 4 gol tanpa balas. Pada 3 pertemuan berikutnya, tepatnya pada ajang Piala AFF, skuad Merah Putih juga belum bisa menang. Pada edisi 2020, misalnya Asnawi Mangkualam dan timnya hanya bisa bermain imbang tanpa gol pada fase grup. Adapun pada edisi Piala AFF 2022, Indonesia tercatat bermain imbang tanpa gol pada leg pertama semifinal, tetapi kemudian digilas 2 gol tanpa balas pada leg kedua. Hasil ini membuat tim Garuda gagal lolos ke final. MENGGILA di Liga 2, waktunya Beto Gonçalves dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Diketahui Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang berkualitas. Penyerang yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia bermain di bawah ekspektasi. Bahkan catatan gol mereka bersama sang klub musim ini jauh dari kata baik. Dendi Sulistiawan baru mencetak 1 gol, Dimas Derajat 3 gol, dan Hoki Caraka 4 gol. Sekalinya ada penyerang yang sanggup mengemas 8 gol di Liga 1, Ramadan Sananta, tenaganya justru jarang diandalkan Shin Tae-yong. Bagaimana dengan Rafael Struijk? Mengambil statistik dari tim senior ADO Den Haag, penyerang 20 tahun itu gagal mencetak 1 gol pun dalam 4 pertandingan. Sembari menunggu penyerang keturunan Grade A yang disebut-sebut tengah didekati PSSI, apakah Shin Tae-yong berani membuat anomali dengan memanggil penyerang gaek PSBS Biak, Beto Gonçalves? Sejak menangani Timnas Indonesia pada awal 2020, Shin Tae-yong pantang memanggil penyerang berdarah Brasil ini. Padahal Beto Gonçalves memiliki catatan gol yang mumpuni ketika memperkuat Timnas Indonesia.
Dari 12 pertandingan bersama timnas Indonesia, Beto Goncalves mengemas 10 gol. Saat memperkuat timnas Indonesia U23 di Asian Games 2018, mantan penyerang Persipura Jayapura ini mengemas 4 gol dari 4 pertandingan. Di Liga 2, Beto Goncalves juga tampil oke. Dari 20 pertandingan, Beto Goncalves mencetak 7 gol dan 4 assist. Berkat bantuan Beto Goncalves, PSBS Biak untuk pertama kalinya promosi ke Liga 1. Jadi, apakah fakta di atas menggoyahkan hati Shin Tae-yong untuk memanggil Beto Goncalves saat timnas Indonesia versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024? Timnas Indonesia diperkuat sejumlah pemain naturalisasi dan keturunan. Para pemain yang mendapatkan status warga negara Indonesia itu berasal dari berbagai negara, mulai Eropa hingga Afrika. Setidaknya ada 10 pemain keturunan di bawah asuhan Shin Tae-yong menjalani proses naturalisasi. Namun, jauh sebelum itu terdapat pula puluhan pesepak bola asing yang mengubah kewarganegaraannya menjadi Indonesia. Program naturalisasi sejatinya dilancarkan dan didukung PSSI selaku induk Federasi Sepak Bola Tanah Air untuk membentuk timnas Indonesia yang lebih kuat. Mendongkrak prestasi tim Garuda di masa depan. Tidak banyak pemain bersinar bersama skuad Garuda. Kehadiran mereka tak mampu mengangkat prestasi Indonesia. Meski begitu, ada beberapa nama yang terbilang sukses dan memberi kontribusi. Para pemain naturalisasi Indonesia memiliki kualitas serta latar belakang beragam. Bahkan ada yang pernah berkarier di sejumlah klub elite Eropa. Jordi Amat tercatat punya pengalaman bermain di sejumlah klub Eropa. Pemain kelahiran 21 Maret 1992 itu pernah bermain di Espanyol. Klub profesional pertama Jordi Amat dalam kariernya di La Liga. Di kompetisi kasta teratas sepak bola Spanyol itu, Amat pernah memperkuat 2 klub lain. Kedua tim yang dimaksud adalah Rayo Vallecano dan Real Betis. Bersama Espanyol, Amat membukukan 46 penampilan. Kemudian saat berseragam Rayo Vallecano, dia mengemas 58 laga plus 1 gol dan Real Betis sebanyak 26 pertandingan. Pemain berusia 31 tahun itu juga sempat merasakan atmosfer Premier League. Dia jadi bagian dari Swansea City selama 4 tahun, mencatatkan 72 kali penampilan di semua ajang. Bek kelahiran Canet de Mar, Spanyol itu kini membela salah satu tim asal Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Di sana, Jordi Amat tampil sebanyak 39 kali dan mencatat 1 gol plus 5 assist. Kemudian, Stefano Lillipali resmi menjadi WNI pada Oktober 2011. Pemain yang kini berseragam Borneo Football Club itu melakoni debut bersama timnas Indonesia pada Agustus 2023. Saat itu Vano membuat assist ketika Garuda mengalahkan Filipina 2-0. Nama lengkap Stefano Janji Lillipali itu mengawali karier di sejumlah klub Belanda. Stefano Lillipali memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah Ron Lillipali yang berdarah Maluku dan ibu bernama Adriana berkebangsaan Belanda. Gelandang berusia 34 tahun itu memulai karier junior bersama Akademi RKSV DCG pada 1997 hingga 2000. Kemudian AZ, Alkmaar, dan Football Club Utrecht. Football Club Utrecht menjadi klub profesional pertama yang dibela Lillipali. Bersama Football Club Utrecht, mantan pemain Bali United itu mengepak 4 penampilan atau 169 menit bermain di Eredivisie, kompetisi kasta teratas sepak bola Belanda. Stefano Lillipali juga mencetak 1 gol. Yang ketiga, Rafael Maitimo tercatat punya pengalaman bermain di Eropa. Mantan gelandang PSIM Yogyakarta itu menjalani karier gemilang saat berseragam SC Feyenoord pada 2005 sampai 2008. Ketika itu, Rafael Maitimo tampil di tim reguler SC Feyenoord yang bermain di Eredivisie. Pria berusia 37 tahun itu sukses melesakkan 18 gol dalam 45 pertandingan. Pencapaian yang cukup luar biasa buat pemain keturunan Indonesia. Namun Feyenoord tercatat hanya satu-satunya klub elite Eropa yang pernah dibela Rafael Maitimo. Setelah itu dia banyak berkiprah di sejumlah klub Indonesia macam Persib Bandung, Barito Putra, Mitra Kukar, hingga Persija Jakarta. John Van Beukering mendapatkan status WNI dan membela timnas Indonesia pada 2012. Bisa dibilang pria keturunan Belanda itu merupakan generasi awal dari proyek PSSI dalam menaturalisasi pemain untuk tim Garuda. Namun, kariernya tak panjang. John Van Beukering gagal bersaing dan cuma mendapatkan 2 kali kesempatan tampil bersama tim Merah Putih.
Meski begitu, John van Beukering memiliki rekam jejak mentereng bersama klub Eropa. Pencapaian itu ia ukir ketika membela Vitesse, De Graafschap, NEC Nijmegen, hingga SC Feyenoord. Secara keseluruhan, mantan striker Pelita Jaya itu sukses menceploskan 34 gol di Eredivisie. Dari jumlah tersebut, 15 gol diantaranya dihasilkan saat berkostum NEC pada 2007 hingga 2009. Sementara ketika berseragam Feyenoord, John van Beukering mencatat 3 penampilan.